seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon di jalan raya masuk Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Banyuwangi tumbang pada Rabu malam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hanya saja peristiwa itu sempat menyebabkan arus lalu lintas terhambat. Beginilah pohon tumbang yang terjadi di jalan raya masuk Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Banyuwangi tumbang pada Rabu malam. Kapolsek Kabat AKP Kusmit mengatakan tumbangnya pohon tersebut juga berdampak pada jaringan listrik dan telepon di sekitar lokasi. Ia menghimbau pihak terkait segera melakukan perbaikan karena banyak kabel listrik yang berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Meski demikian, pohon tumbang yang melintas di tengah jalan sudah bisa ditepikan oleh anggota Linmas Labanasem, sehingga jalan kembali dapat dilalui kendaraan. Selain di Labanasem, sebuah pohon tumbang juga dilaporkan terjadi di kawasan Pasar Sri Tanjung, Banyuwangi. Cuaca di sekitar Ketapang area. Selamat malam, ini untuk sambungan listrik dan telepon di timurnya Balai Desa Labanasem karena ada pohon tumbang. Silakan mungkin yang berkepentingan untuk segera diperbaiki karena banyak yang mengandung listrik kabel-kabelnya. Ini untuk pohon tumbang sementara sudah bisa ditepikan oleh teman-teman dari Linmas Labanasem dan Sikap. Tinggal pembersihan besok mungkin. Yang jelas jalannya bisa lancar, namun demikian untuk saluran air, saluran telepon maupun listrik ini terganggu karena jakstromnya mohon ditindaklanjuti berbahaya. Demikian. Mobilmu secukno kene wayahe mau lampune kedip-kedip ketok. Handoko Kusumo, CTV. Pohon di pinggir. Kendaraan terus berdatangan ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi jelang penutupan Hari Raya Nyepi. Pelabuhan Ketapang nantinya akan ditutup 3 hari untuk menghormati Tahun Baru Saka. Dari data SDP sejak H-10 hingga H-4 kemarin, sudah ada sekitar 333.000 dan puncak arus mudik terus akan berlangsung hingga hari ini. Sejumlah kendaraan terus berdatangan ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Petugas kepolisian memperketat penjagaan, seperti memeriksa surat kendaraan dan tiket penyeberangan. Lintasan Jawa Bali ini nantinya akan ditutup selama 3 hari, itu semua untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Pelabuhan Ketapang akan ditutup sejak tanggal 28 hingga 30 Maret, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk ditutup pada tanggal 29 hingga 30 Maret.
Kalau dari Surabaya saya cuma bawa sedikit mas, tapi kita ngejarnya dari Balinya itu kan, orang-orang pada harus mudik gitu. Sekarang penyeberangan terakhir ya mas ya? Saya ya terakhir, habis ini kan nyepi, pelabuhan tutup, daripada nanti kita nggak bisa nyebrang, lebih baik sekarang aja terakhir. 73% kenaikannya. Total sampai hari ini sudah 333.000 dari Gilimanuk ya, penumpang. Rata-rata kenaikannya harian 73%, 73% ya, dari tahun lalu ya, akumulatif ya, maksudnya diflatkan gitu semuanya. Sama dari tanggal 13 tadi Pak? Ya. Sudah ada separuh nggak Pak kira-kira Pak? Dari perkiraan total pemudik yang sudah hampir 2/3 sih. Hampir 2/3. 2/3 ya. Jadi kan tinggal 2 hari sebelum nyepi nih. Nah, itu separuh udah lewat sih. Nggak tahu kalau memang ada anomali lain besok meludak banget. Tapi kalau lihat datanya nggak mungkin sampai segitu. Udah tercicil lah di H-13. Harapan kami begitu. Dan ada beberapa sesi semalam itu kapal kami pun kami muat semuanya motor, menghindari motor terlalu siang ngantri. Motor kan tadi kalau data saya jam 11.10 udah pada habis. Urai. Kalau enggak motor bisa sampai sore. Kayak ada 1-2 kapal kita fokuskan sekali muat motor semua 300, 600, 400 motor kita bawa. Kendaraan masih didominasi pengendara dari Bali ke Jawa. Total selama 24 jam terakhir ada 78.000 penumpang yang melintas. Sedangkan dari Jawa ke Bali tercatat ada 20.000 penumpang. Namun dari data SDP sejak H-10 hingga H-4 hari ini sudah ada sekitar 333.000 dan puncak arus mudik terus akan berlangsung hingga 28 Maret. Handoko Kusumo, CTV. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini
tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditunjukkan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri kesehatan Anda, progresnya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran kembali melanda sebuah rumah makan, kali ini terjadi di sebuah kedai mie ayam berlokasi di Desa Style, Kecamatan Genteng. Kebakaran tersebut terjadi akibat selang gas bocor yang menyambar bangunan kedai yang terbuat dari bahan mudah terbakar. Video amatir terlihat seorang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun bukannya mati, api semakin membesar dan melalap bahan yang mudah terbakar di sekitarnya. Beruntung api dapat segera dipadamkan setelah satu regu dinas kebakaran Banyuwangi sektor Genteng datang tepat waktu. Api muncul saat karyawan warung mie ayam sedang memasak dan api tiba-tiba muncul membesar yang diduga selang regulator bocor karena sudah usang termakan usia. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban luka maupun jiwa. Dinas pemadam kebakaran juga tidak memiliki kendaraan saat proses pemadaman api dapat dijinakkan dan dilakukan proses pendinginan kurang dari 30 menit. Dihimbau kepada masyarakat untuk kembali berhati-hati serta kembali mengontrol peralatan masaknya secara berkala. Itu tadi dari pagi tadi kita sudah dapat informasi dari
Polsek Genteng terkait adanya kejadian kebakaran yang ada di depan Tawang-Alun, yaitu di Bakso 88. Upaya pemadaman setelah kita mendapatkan laporan, kita langsung menuju ke tempat lokasi. Akhirnya kita langsung ke titik api, kita padamkan. Sumber api itu adalah berasal dari gas yang bocor. Ya, kondisi kebakaran tadi api masih menyala ya, masih menjunjung tinggi. Akhirnya dari pihak yang mempunyai rumah ataupun tetangga itu langsung ditutup dengan kain lalu dibasahi. Ternyata api itu masih sangat besar. Akhirnya dari pihak petugas langsung kita tambahi kain yang bisa kita basahi, kita tutup. Akhirnya kita semprot sama mobil damkar. Sementara bangunan yang terbakar tidak ada, hanya kompornya saja dan untuk tempat masak saja. Tidak begitu sangat banyak. Kendala tidak ada? Kendala tidak ada. Dani Eka, CTV. Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Logistik Indonesia atau ASLI menggelar aksi sosial dengan membagikan ribuan takjil kepada pengendara yang melintas di Jalan Raya Lampu Merah, Karangente, Banyuwangi. Aksi ini tidak hanya sebagai bentuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi momen untuk mengingatkan para pengendara atau pemudik agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Aksi bagi-bagi takjil ini digelar oleh para sopir yang secara sukarela mengumpulkan iuran untuk membeli paket takjil berisi makanan dan minuman ringan. Paket tersebut dibagikan pada pengendara yang melintas, terutama para warga maupun pemudik yang masih dalam perjalanan. Selamat Barokah selaku anggota ASLI menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama pengendara yang mungkin membutuhkan takjil untuk berbuka puasa di tengah perjalanan. Total paket takjil yang dibagikan mencapai 1.000 paket. Selain berbagi, juga menghimbau kepada sesama sopir, khususnya pemudik, untuk selalu berhati-hati saat berkendara agar sampai tujuan dengan selamat. Aksi ini mendapat respon positif dari para pengendara yang melintas. Ratusan kendaraan terlihat mengantri untuk menerima paket takjil yang dibagikan oleh para sopir dan keluarga mereka. Selamat menambahkan bahwa aksi bagi-bagi takjil ini digelar secara rutin setiap bulan Ramadan. Hal ini adalah bentuk kepedulian para sopir kepada sesama pengendara. Mereka berharap aksi kecil ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Hari ini acaranya dari Asosiasi Sopir Logistik Indonesia yang terdiri dari semua komunitas tergabung dalam ASLI mengadakan bakti sosial dengan bagi takjil yang kami laksanakan setiap tahun di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Berapa takjil yang dibagikan, Pak? Ada 1.000 takjil. 1.000 takjil. Untuk lokasinya, Pak Selamat? Lokasinya berpindah-pindah atau di sini terus? Di sini ada satu titik, di perempatan Sukawidi ada satu titik juga. Dalam per bulan ini sudah berapa kali, Pak Selamat? Sudah 3 kali. 3 kali. Terus untuk anggotanya sendiri berapa, Pak, jumlahnya, Pak? Ada 2.500. Terus untuk pendanaannya sendiri, ini pendanaannya kami dari sendiri. Maksudnya itu sosialisasi sama iuran. Berarti ini setiap tahun dilakukan, Pak? Setiap tahun dilaksanakan. Terus harapannya apa dari kegiatan ini, Pak? Harapan dari kegiatan ini semoga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Sebagai warga muslim juga ingin mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Handoko Kusumo, CTV. Bullying yang terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren yang mengakibatkan hilangnya nyawa santri dan maraknya peredaran minuman keras arak mendapat sorotan dari Rais Suriah PCNU Banyuwangi. Mereka berharap agar pihak kepolisian menindak tegas para pelakunya. Dalam kegiatan buka bersama lintas sektoral yang diadakan oleh PCNU Banyuwangi di Pondok Pesantren Ibnu Sina Desa Stail, Kecamatan Genteng, yang dihadiri oleh para kiai Kabupaten Banyuwangi, pengurus Muslimat NU dan juga Kapolres Banyuwangi, menyoroti terkait bullying di dalam lingkungan pesantren dan juga peredaran minuman keras arak.
Mirisnya dalam bullying di lingkungan pondok pesantren ini yang mengakibatkan meninggalnya santri, tentu ini membuat pihak terpukul, apalagi orang tua santri yang awalnya menyekolahkan anaknya, namun dianiaya oleh santri seniornya yang diduga lepas kontrol dari para pengasuh-pengasuhnya. Selain itu, Rais Suriah PCNU Banyuwangi juga menyoroti tentang peredaran bebas minuman keras yang juga membuat seseorang pelajar meninggal yang dianiaya oleh teman sepermainannya. Pihaknya berharap agar pihak kepolisian mengusut serta memberikan pengarahan kepada semua pihak agar tidak ada hal yang sama terulang kembali. Akhirnya ada beberapa hal yang disampaikan kepada para kiai dan kiai juga menyampaikan kepada Kapolres. Itu penyebabnya diantaranya adalah miras. Karena itu para kiai minta kepada Kapolres supaya tidak ini terjadi lagi peristiwa semacam itu, maka Kiai minta supaya Kapolres mengagendakan untuk melakukan sebuah pencerahan edukasi kepada para pengurus pesantren agar terlepas atau terbebas dari santri-santri yang melakukan perundungan dan kekerasan. Program yang diminta oleh para kiai supaya melalui Jumat Curhat yang sudah diprogramkan oleh Kapolri, maka setiap Kapolsek supaya mengadakan koordinasi dengan pondok pesantren yang tepat, mengadakan sosialisasi dan mencari solusi bagaimana supaya tidak akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena kita melihat bahwa di Banyuwangi kemarin terjadi peristiwa di antara Wonosobo, lalu Jawa Timur dan Kalimantan. Ini sangat betul-betul memprihatinkan dan meresahkan, terutama di kalangan para pengasuh pondok pesantren. Ada beberapa pembahasan tadi terkait bagaimana komitmen Polresta Banyuwangi untuk penegakan penindakan terhadap peredaran miras, kemudian juga mengantisipasi, mencegah, mitigasi bentuk-bentuk penangkalan remaja. Tadi kita ulas. Prinsipnya adalah Polresta Banyuwangi dalam mengelola Kamtibmas ini tidak dapat bekerja sendiri. Kami butuh dukungan, sinergitas, kerjasama dan informasi dari stakeholder, khususnya peran para kiai. Kita tahu khususnya juga ada dai Kamtibmas yang bagaimana memberikan ceramah-ceramah di lingkup-lingkup lingkungan untuk mengajak kebaikan. Tentu masukan-masukan, dukungan ini yang kami perlukan, sehingga alhamdulillah sampai hari ini Polresta Banyuwangi juga terus mengelola itu. Terkait dengan miras, kita juga akan terus melakukan penindakan bagi yang ilegal dan juga agenda-agenda untuk sosialisasi bagaimana kita memitigasi bentuk-bentuk kenakalan remaja tadi nanti akan kita bahas lebih lanjut, dan sebenarnya itu sudah jalan bagaimana tim-tim dari Satbimas, dari kasih hukum kami dari Polresta Banyuwangi bekerja sama dengan Fatayat Muslimat, sudah ada agenda-agenda ke pesantren. Hanya nanti intensitasnya akan kita tingkatkan khususnya di Jumat Curhat seperti itu. Dani Eka, CTV. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit,
mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi pengembangan masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online.
Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, mini bank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM musik, UKM teater, UKM olahraga, UKM pers, UKM padus, UKM pramuka, UKM KSR PMI, UKM protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ke-27 bulan Ramadan, ribuan warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo melakukan tradisi Toron Petolekorang atau tradisi meninggalkan Pulau Gili untuk berbelanja ke pusat kota Probolinggo. Banyaknya kapal yang mengangkut warga membuat KSOP Probolinggo melakukan patroli laut di sekitar perairan utara Probolinggo. Suasana pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo pada hari ke-27 Ramadan atau pada Kamis pagi dipenuhi ribuan warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo yang hendak berbelanja di pusat kota Probolinggo. Sekitar 2.000 warga Gili ini datang ke daratan Pulau Jawa dengan menaiki puluhan kapal penyeberangan tradisional. Setiap kapal berisi antara 30 sampai 50 penumpang. Nantinya selama sehari penuh warga ini berbelanja kebutuhan lebaran mulai dari kue lebaran hingga belanja baju lebaran. Tradisi Toron Petolekoran atau tradisi meninggalkan Pulau Gili selama sehari penuh merupakan tradisi warga kepulauan dalam menyambut lebaran. Petolekoran sendiri merupakan bahasa Madura yang artinya 27. Jadi tradisi Toron Petolekoran adalah tradisi warga Pulau Gili Ketapang meninggalkan pulau selama sehari penuh pada hari ke-27 bulan Ramadan. Tujuan 27 hari Ramadan. Ramadan. Ya. Nah, ibu ini mau kemana? Ke pabrik. Nah, ke pabrik. Belanja ya. Belanja apa tadi nanti? Belanja apa nanti, Bu? Baju, sebarang, dapur, alat dapur. Belanja dah. Sama siapa aja, Bu? Sama siapa aja Ibu kesini tadi? Oh, sini sama teman-teman itu banyak sama sekali. Nggak bisa dihitung. Oh, banyak. Berapa warga yang
belanja di Probolinggo? Di Probolinggo kira-kira 200-an wes. Lebih ya? Lebih. Ini nanti buat apa Bu belanja itu Bu? Makan. Lebaran. Lebaran. Semuanya ada. Dengan banyaknya kapal dari Pulau Gili ke Pelabuhan Probolinggo, membuat kantor Kesyah Bandaran Otoritas Kelas 4 Probolinggo melakukan patroli laut di sekitar perairan utara Probolinggo. Petugas melakukan pengawasan mulai kapal berangkat hingga kapal sampai di dermaga Pelabuhan Probolinggo. Tidak hanya itu, warga dihimbau untuk selalu memakai jaket keselamatan selama perjalanan laut. Kami sudah melakukan langkah-langkah selama kami melakukan patroli keselamatan maritim. Kami memastikan dan mengawasi terkait dengan kegiatan pelayaran yang menggunakan kapal-kapal tradisional dan penumpang. Selanjutnya juga kami menghimbau kepada pengguna jasa dalam arti yang berkegiatan, khususnya dari operator, agar selama pelayaran menggunakan life jacket. Life jacket ini sangat penting, menimbulkan suatu alat keselamatan yang dipakai selama pelayaran. Terus selanjutnya kami juga menghimbau karena kegiatan yang nantinya tentunya akan mereka lakukan itu kami batasi waktu biar jangan sampai melakukan kegiatan sampai dengan malam hari, karena kapal-kapal ini kami himbau agar secepatnya bisa kembali, jangan sampai menunggu malam. Usai puas seharian berbelanja di pusat kota, biasanya warga kembali ke Pulau Gili Ketapang menjelang malam hari. Farid Falevi, JTV. Pemirsa, jika Anda mudik melewati Kabupaten Lumajang, Anda perlu waspada. Sejumlah jalan nasional di wilayah setempat terdapat titik-titik rawan kemacetan hingga bencana tanah longsor. Salah satu jalur rawan kemacetan berada di ujung Lumajang bagian utara. 2 titik pasar tumpah di Desa Wonoayu dan Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. 2 titik pasar itu menyebabkan arus lalu lintas terhambat lantaran terdapat aktivitas perdagangan dilakukan hingga sampai ke badan jalan. Pasar tumpah ini setiap harinya aktif hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selain daerah rawan kemacetan, juga terdapat jalur mudik rawan bencana, yaitu jalur Piket 0 penghubung Lumajang Malang. Jalur ini kurang lebih sepanjang 6 km di kilometer 54 hingga 60 di Kecamatan Candipuro hingga Pronojiwo. Memiliki titik kerawanan terjadinya bencana longsor dan pohon tumbang. Pihak kepolisian telah membentuk tim urai guna memberi pelayanan para pemudik khususnya untuk mengurai kemacetan. Sementara pada titik rawan bencana, petugas kepolisian akan siagakan personil guna memberi himbauan dan menutup jalan sewaktu-waktu jika terjadi angin maupun hujan deras yang bisa memicu terjadinya longsor dan pohon tumbang. Oke, makasih untuk tengkorak di Lumajang. Seperti biasa di jalur utara yaitu di Klakah rel kereta api. Di situ ada penyempitan dan 4 titik bersimpul 3 dan 4 sepanjang jalan rel kereta api. Dan di Ranuyoso, Pasar Buah Wates Wetan dan Pasar Buah Ranuyoso. Lanjut untuk manakala terjadi trouble atau macet, itu ada jalan alternatif untuk di Ranuyoso, itu di Wonoayu itu ada di utara rel kereta api itu arah ke barat, lanjut belok ke kiri atau ke utara, bisa tembusnya di utara pasar. Itu yang alternatif. Kemudian untuk langkah-langkah untuk yang jalan rawan bencana yaitu di Piket 0 kilometer 57 dari sini. Manakala terjadi intensitas tinggi, rawan longsor dan bisa mengganggu material yang jatuh dari longsor, bisa mengganggu para pengguna jalan. Lanjut untuk mengantisipasi rawan macet, kami dari Satlantas Polres Lumajang membentuk tim urai berjumlah 14 personel, di mana dibagi 3 regu. Pertama standby di Klakah, yang kedua on call di Satlantas Polres Lumajang sewaktu-waktu gunakan mungkin di kota atau mungkin di wilayah selatan yang bencana. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 hingga 29 Maret besok. Yongki Nugroho, JTV.
Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan.
Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, berarti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi, jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Tiga pegawai SPBU di Jember ditangkap polisi setelah kedapatan melakukan praktek penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi. Ketiganya beraksi dengan modus membeli solar menggunakan kartu barcode milik konsumen yang tertinggal, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Kepolisian Resor Jember akhirnya mengungkap praktek penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di sebuah SPBU di Desa Rowotantu, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Ketiganya adalah Akbar Tia Novandani Ananda 34 tahun, Ardi Kurniawan 28 tahun, dan Agus Artiana 39 tahun. Dua diantaranya merupakan operator dan satu lainnya pengawas SPBU. Ketiganya beraksi dengan modus membeli solar menggunakan kartu barcode milik konsumen yang tertinggal, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Dua operator aktif melakukan penjualan BBM bersubsidi jenis Surya kepada tengkulak, sedangkan pengawas SPBU diduga melakukan pembiaran terhadap tindakan ilegal tersebut. Dari hasil penyelidikan, para pelaku meraup keuntungan sekitar 480.000 setiap harinya dari praktek ilegal tersebut. Tindakan ini mereka lakukan sejak tahun 2023. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan barcode My Pertamina milik masyarakat yang tertinggal di SPBU tersebut. Seharusnya para pegawai ini tidak boleh melakukan aktivitas yang demikian. Jadi tidak boleh membeli BBM jenis solar ini untuk kepentingan pribadi dan diperjualbelikan kembali. Selanjutnya, dari peristiwa tersebut kami menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1
ke-1E KUHP junto pasal 56 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari kejahatan yang dilakukan, kami juga menyita 8 buah barcode My Pertamina yang digunakan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi pemerintah dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Lutfikur Rahman, JTV. Pulang kampung dan bisa bercengkrama bersama keluarga di momen Lebaran Idul Fitri menjadi impian para perantau. Begitu juga dengan keluarga asal Bengkulu yang saat ini merantau ke Situbondo. Sudah 10 tahun berlalu, dirinya belum pernah pulang kampung karena mengaku belum memiliki cukup uang. Nur Cahyo, seorang perantau yang saat ini bekerja di Kabupaten Situbondo, ternyata sudah 10 tahun tidak pernah pulang ke kampung halamannya di desa Kecamatan Air Ami, Kabupaten Bengkulu. Saat ini, pria 26 tahun itu bekerja di tempat pembibitan ikan kerapu Kecamatan Bungatan, Situbondo. Saat merantau dari Bengkulu 10 tahun silam, ia masih berstatus sebagai bujangan, hingga saat ini Nur Cahyo sudah beristri dan memiliki anak. Setiap musim mudik Lebaran, Nur Cahyo mengaku kangen ingin pulang ke kampung halaman. Namun apa daya, keinginannya melepas kangen bersama keluarga tercinta hingga kini belum bisa terwujud. Ia mengaku belum memiliki cukup uang untuk pulang kampung, meski hasilnya bekerja di Situbondo dipergunakan untuk membayar angsuran perumahan, tempat tinggal bersama istri dan anaknya saat ini. Sudah berapa tahun bekerja di Situbondo? Kurang lebih 10 tahun. Jadi selama itu nggak pernah pulang-pulang? Ya belum, masih baru cuma istri tahun kemarin pulang. Tapi kalau saya sih alhamdulillah sampai saat ini masih belum, Pak. Ya, dikarenakan kebutuhan juga lah, Pak. Kebutuhan keluarga kan gitu, Pak. Kalau kita mau pulang kan sudah biaya berapa kan yang mau dikeluarkan. Ya kalau cuma telepon sih, telepon ya sekedar video call gitu lah, Pak. Video call sama bapak, ibu, ya sama saudara-saudara semualah di Bengkulu. Terus tahun ini sudah ngasih tahu kalau nggak mau pulang? Ya sudah, Pak. Mesti belum bisa pulang masih. Siapa tahu tahun depan lah. Ada rezeki buat pulang. Apa yang mau disampaikan untuk keluarga di Bengkulu? Ya semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya gitu. Ya disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya semuanya lah. Ya mudah-mudahan ya cepat dipertemukan. Biar kita juga bisa pulang. Saat ini Nur Cahyo hanya bisa melepas kangen melalui video call bersama keluarga di Bengkulu. Meski tahun ini belum bisa pulang kampung, Nur Cahyo berharap pada Lebaran tahun depan bisa pulang ke kampung halaman di Bengkulu. Andi Nurholis, JTV. Informasi tadi sekaligus menutup Wajib Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.